Muslimin rahimakumullah. Alangkah berat perjuangan baginda Rasulullah. Kalau Nabi Musa lahirnya di zaman raja yang paling zalim, Raja Namrud. Bahkan Nabi Musa pernah tinggal bersama di rumah ataupun di istana Raja Namrud dengan dorongan dan arahan dari istrinya, yaitu Siti Asiyah, yang kemudian beliau beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Seiring dan bertumbuh dan berkembangnya Nabi Musa, maka pada akhirnya Nabi Musa pun diangkat menjadi Rasul bersama dengan saudara kandungnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Sama-sama beliau mengajarkan dan membawa agama yang benar, dan langsung mendapat tantangan dengan orang serumah, yaitu Namrud, yaitu Fir'aun alaihi la'natullah, beserta dengan kaum-kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di zaman Raja Namrud. Artinya nabi-nabi yang dulu membawa agama yang benar adalah di zaman itu memang muncul kezaliman, bukan kezaliman yang telah berakar. Adapun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum Nabi dilahirkan, 571 tahun keadaan kosong dari Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Isa dilahirkan dan diangkat oleh Allah ke langit, kekosongan Rasul ketika itu yang disebut dengan zaman Fatarah dengan selama yaitu 571 tahun. Ditambah 40 tahun kemudian setelah Nabi lahir, barulah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Artinya telah 611 tahun kezaliman yang merajalela. Datanglah Nabi dengan segempal kekuasaan, yang tidak punya senjata, tidak punya kekuatan dukungan dari pemerintah ketika itu. Nabi mengajak kaumnya, mengajak umatnya, mengajak kaum-kaum yang berseberangan dengan Nabi untuk cinta kepada Allah dan beriman kepada Allah dan mengikuti para rasul-rasulnya. Bahkan setelah Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan, karena Nabi Isa itu dilantik menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Artinya setelah 325 tahun Nabi Isa dilahirkan, baru dilantik oleh orang Nasrani menjadi Tuhan. Tuhan mereka perlu dilantik, sama pula dengan Bapak Kesi, Bapak Wali Kota perlu dilantik, Bapak Gubernur, ya. Mereka bukan wali kota dilantik, Tuhan mereka lantik. Mereka menyembah patung berhala, mentuhankan Nabi Isa alaihissalam, yang padahal beliau adalah Rasul Allah, Nabi Allah, putra dari Siti Maryam. Begitulah telah berakarnya kezaliman, kemusyrikan, tata kehidupan dihancurkan, peradaban diruntuhkan, akhlak yang sudah rusak sama sekali. Mereka menyembah patung dan berhala. Lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebarkan agama dengan tantangan yang luar biasa, bukan hanya satu orang. Kalau Nabi Musa tantangannya hanya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditantang Namrud alaihi laknatullah. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau hadapi adalah orang musyrikin Mekah, orang Nasrani di luar-luar kota Mekah, di Afrika, di Palestina, di Mesir,
di mana-mana Rasulullah menghadapi kemusyrikan yang disebarkan oleh orang-orang musyrik yang ada ketika itu. Tapi alhamdulillah, dengan berkat keteguhan beliau, kesabaran beliau, akhlak yang terpuji yang beliau miliki, akhirnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam tempoh yang paling singkat, hanya 23 tahun, Rasul berhasil membawa agama Allah, menyebarkan Islam dengan mempertauhidkan manusia ketika itu. Yang bermusuhan disatukan, yang bermusuhan dikumpulkan. Orang Mekah dengan orang Muhajirin, orang Mekah dan Madinah bisa bersatu. Mereka sama-sama berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira apa yang beliau miliki, konsep apa yang beliau miliki, sehingga dalam tempo yang paling singkat Rasulullah sanggup membawa dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ayat tadi dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menjadikan pada pribadi Nabi patron dalam kehidupan, uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi umat manusia. Siapapun orang yang mukallaf bisa mencontohkan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak Nabi, Allah pun mengakui, innaka la'ala khuluqin azim, engkau ya Muhammad berakhlak yang mulia. Inilah yang beliau, modal yang paling pertama. Beliau berhasil menyebarkan agama dengan beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bahkan misi Nabi diutus dalam dunia ini untuk membawa akhlak yang terpuji. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus. Itu ada kalimat innama. Kalau orang-orang belajar ilmu Arabiah di daerah-daerah, innama itu hasar. Artinya hanya tok-tok, bahasa Aceh. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Bukan kecil misi membawa akhlak. Akhlaknya kan sekedar watian mit dijai ke katanya mak di kumeyuk bahu iki jai ke. Menyenyan ukuran akhlak mano agam lebih berakhlak di ke mano ina. Mano teja ike kan kumeyuk saya dia. Ukuran akhlaknya hanya wate merempa urang dayu ngeduk raja kita tapi bahu nyan ukuran akhlak itu kecil. Misi Nabi bukan misi kecil, memperbaiki akhlak antara kita dengan Allah, ditanamkan ketauhidan, ditanamkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan kepada manusia siapa yang berhak kita menyembah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ilahukum ilahu wahid. Apa itu makna ilahun? Al-ma'bud bil haq. Tuhan yang berhak kamu sembah adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi menyebarkan yang pertama sekali menyangkut dengan akidah dalam dakwah jihad beliau selama 3 tahun menanamkan akidah dalam hati umat. Ketika itu pula telah beliau rasakan tantangan dari orang musyrikin, dihancurkan tempat kediaman beliau, ingin dibunuh beliau. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang duluan beriman ketika mereka belum beriman, yang miskin umpama termasuk yaitu Zaid bin Harisah, termasuk siapa lagi Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Itu mendapat tantangan dan siksaan yang luar biasa, sampai Nabi kadang-kadang memerintahkan beliau untuk hijriah duluan kemanapun yang bisa menyelamatkan diri, sebelum pada akhirnya Nabi pun juga
berhijriah. Itu tantangan yang luar biasa. Tapi siapa yang datang bantuan yang paling pertama di tengah-tengah tantangan yang luar biasa? Allah mengirimkan kepada beliau, kepada Islam, seorang yang ditakuti, yang disegani, yang dihormati oleh lawan dan kawan. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau beriman ketika Nabi menyampaikan dakwah sir, masih door to door, pintu demi pintu menyebarkan dakwah. Datanglah utusan dan bantuan Allah untuk membela Nabi. Orang yang paling ditakuti oleh lawan dan kawan, disegani lawan dan kawan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum lahir Nabi, masyarakat jahiliyah telah membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir. Mereka menyembah patung berhala. Maka ini keadaan akan muncul kembali ketika pada akhir zaman nanti umat Islam telah mengabaikan Islamnya, telah mengabaikan agamanya. La tattabi'anna sunanal lazi min qablikum. Akan datang zaman yang sunnah, cara hidup, perilaku allazina min qablikum. Kamu umatku akan tiba masa nanti mengikuti jejak-jejak perilaku, cara menjalani kehidupan orang-orang sebelum kamu. Siapa itu? Itulah orang musyrikin Mekah, orang-orang jahiliyah. Cara mengikutinya bukan sekaligus, tapi dengan cara step by step, sedikit demi sedikit, shibran shibra wa zara'an zara'a, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit tambah sedikit, hatta lau salaku juhra dabbin la salaktumu. Andai mereka orang musyrikin, orang kafir masuk lubang buaya, kata Nabi, la salaktumuhum, akan pula kamu mengikuti mereka. Ini mah udah muncul. Anak dibunuh. Kalau orang jahiliyah yang dibunuh anak perempuan setelah pasti perempuan, artinya setelah mereka itu lahir. Akan muncul zaman yang lebih dari itu. Mereka membunuh anak-anak yang bahkan belum lahir. Tidak dibedakan perempuan atau laki. Belum sempat dia lahir, tapi dibunuh. Tak muncul uronyo mah. Lebih-lebih yang berhubungan gelap, padahal di tengah matahari, di tengah tarik matahari dia melakukan, tak disebut pula dengan hubungan gelap. Bena berkiliran mah hubungan gelap bumecih po 12 malam wada. Hubungan gelap, hubungan di luar nikah. Karena main-main gelap-gelapan itu maka disebut hubungan gelap walaupun caurawa. Mbak pupuknya galak wate kameri pakat mekawin kahite mekawin janji yang kenlik mendapatkan kutanggung laut kutanggung darat, yang penting kita tak menikah, sebelum tak menikah tes ile, pas dites pas kena, langsung tembus, langsung lolos, langsung jet ke berbuah hasil hamil. Diminta pertanggungjawaban. Apa yang diminta pertanggungjawaban? Menikah itu bukan pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban, dosa itu siapa yang menanggung? Yang perempuan berzina, yang laki berzina, siapa yang bertanggung jawab? Dosa berzina. Menikah bukan bertanggung jawab, hanya memotong tali perzinaan. Menikah dan menikah ukuh nabi Medina nyantagai yang zinanya kalau ikut kan berarti ketika dia menikah dengan orang yang dizina itu jadi sah. Anak yang lahir sebelum dia menikah tetap tidak sah. Anu yang awaina ngan menikah tetap bukan anu di luar nikah walau lahir lam nikah. Kalian na dua bulan malai bulan le menang-menang ge menikah. Le ge menikah lahir
jatuh manikam di luar nikah, walau lahir dalam nikah tetap anak di luar nikah. Keniahnya menyaji hinang hanjir dang yang yahnya kuali nikah hana wali ji. Oh nanu yang kedua singoh kali menikah dua mak pukun yah dengan mai kali menikah redo nanu nada wai adonya tadi kediagam taboh malaya saudara yang seibu saboh mak berbeda ayah tetap hanjir dang kuali nikah. Sayang je kuali nikah hanya qadi al-qadiyu innal qadiyya waliyu man la waliyalah. Qadi ataupun kino perpanjangan tangan qadi kawaket yang nagebihak oleh pemerintah untuk menikahkan perempuan yang tidak punya wali, maka walinya adalah itulah pudakun kawaket qadi nyan qadi. Jadi menyana anu yang lagi gunakan dah pegah nyan wali isa untuk kawaket. Nang kawaket walinya nah. Artinya jika pernikahan anak menang. Ya. Nya menyana menang ke pernikah tadi kedi pakai kesah pernikah. Tapi yang baik pernikah anak rog. Ni anak rog walaupun dengan kawaket nyan bukan atas nama jabatan tapi atas nama wali khas. Maka tetap disyaratkan adil. Tapi kalau wali am ketika menikahkan perempuan tidak punya wali, maka jid dipernikah li kawaket ataupun li qadi walaupun dengan pasal orang perempuan yang tidak punya wali. Nyan mak namufum bahasa Aceh namufum bahasa Inggris hero ni. Ya, boka atau kata mereka riu. Ke anak nikah hanjur karena awai najis dengan menikah dengan menan isah pun payah tapreh lahir kita bersabar 9 bulan setelah lahir baru menikah nyahan taika bagi agamnya hanam ho dari belum ataupun jet tak menikah dengan menan ya. Jadi ini ada persoalan hukum menikahkan perempuan sedang dalam hamil. Maka itu jawabannya tergantung hamil yang bagaimana. Kalau hamilnya yang punya sahib hamil, sahib iddah, hamilnya muiddah, yang sah menikah walau dengan hamil. Contoh, yang sepakat, kena orang mak dia tsunami, kena pegat rumah-rumah barak. Tapa inan sabah banja ju inan bina kakak kamu tapak kenan. Siapa tahu kadang-kadang ada malam yang mati lampu. Ruh ketamang lam kamakan kamaro. Dipikir dia urung lam kamarnya, yang tamangnya urung biasa tamang mereka. Lintu. Urung tamangnya pikir-pikir yang kamar tamang mereka. Yang dalam kamar rumah tu tanpa berpanjang lebar akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mantuku mungkin teman hang geduri tadi kedikan hana beda teman. Tadi kedikan hana beda tu babe angin sabarnya angin meluang. Ya, li uragamnya bisa bangange bela kau berakan, li perumohnya bisa bange dengan perumoh berakan. Dipikir si perumoh tu. Artinya memang tidak disengaja melakukan dengan tahu itu bukan istrinya. Cik dipikir perumoh tu. Dekenya watak syubhat. Watak syubhat bukan zina. Kalau hamil di watak syubhat, itu ada iddah orang perempuan itu selama dia mengandung anak syubhat, hanjit hubungan badan dengan korog yang hamilnya dihormati. Tapi kedi urinangin hana alam hana hamil dalam ngagem kawin. Mami gelang mungkin bagian ke hana syubhat.
ba uragam lain coba ke pakai permoh ke nyan maka nyan urineng nyan dina uragamnya kan dina karena ganyan kan dina maka anak gebangsakan ke ganyan urineng na iddah dalam iddahnya umpama ge menikah nyan sah nikah pakan iddah drawa ya. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun urang inang yang hamil yang tidak ada iddah alias hamil yang anaknya dibangsakan kepada perempuan itu haram hubungan badannya berzina umpama maka tak penikah urang tengah mumedina buh tak penikah ngauragam tukang Medina atau tak penikah ngauragam lain yang kanjih tukang Medina hukum menikah ngaurinang tengah hamil zina maka ini berbeda pendapat di dalam antar mazhab. Ada di luar mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nikahnya tidak sah. Yang di luar mazhab Syafi'i hana sah nikah. Pakan aku melapi hakam melapi noja ya. Pokoknya kakak kepegang hana sah. Adapun dalam mazhab Syafi'i nikahnya sah tapi buat menikah watanya nyo hari. Sah tapi hari. Pakan dupa hari pulang baru si belum. Hana itu boleh go supaya bek terjadi syubhat sihah. Bek nasab fikir nyan anu sah, anu yang punya nasab. Bek dipikir nyan jih nyan yahai. Galai koi gap kehamil, maka hukum menikah sah, tapi buat menikah nyo harim. Ya, yang gelih-gelih cahan tengku. Maka karena demikian, masyarakat muslimin rahimakumullah, akhlak buruk, akhlak rusak, perilaku kehidupan yang akan rusak, akan muncul orang suka membunuh, orang suka mencuri, orang suka merampok, orang suka berzina. Dengan ibu ayah tidak lagi hormat dan ta'zim, yang besar tidak lagi dimuliakan, yang kecil tidak lagi dihormati. Akan kembali peradaban dan perilaku jahiliyah. Kapan? Ketika umat Islam telah mengabaikan agamanya, ketika umat Islam telah mengabaikan ilmu agama. Nyo akan teruk tengah mak, nyo katruk urang. Nyo nekalan keron lagi yang kan nekalan teput-teput pakai ban dengan soya pula kawai pukon. Nyan lagi-lagi nyan tunggu baca-baca terus. Nyan sampai berat laju-laju tengah. Sampai pada akhirnya Islam tinggal nama, Islam tinggal kenangan. Apa yang menjadi solusi agar anak-anak berakhlak dengan gutanya mak bunali buhyum, rakyat berakhlak dengan pemerintah sayang kepada rakyat, sesama kita saling mencintai, sama-sama menghormati, agama kita cintai, kehidupan beragama kita jalani, yang wajib kita lakukan, perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Apa solusinya? Solusi tidak lain adalah berikan ilmu kepada anak-anakmu yang cukup dan memadai. Inilah Rasul bersabda, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanihim." Tanamkan ilmu yang cukup di hati anak-anakmu. Ilmu fiqh tanamkan yang cukup. Mengaji itu ibadah kepada Allah, dituri halal dan haram. Ilmu tauhid tanamkan yang cukup. Apalagi ini zaman akidah didangkalkan, didangkalkan akidah, didangkalkan di pedua akidah katanya mama. Hanale dalam akidah. Lagi tajak lam iya untuk menah dikeng dangkal diet hat ianya. Hana mengerti tentang agama, tentang akidah. Apalagi kadang-kadang dimurtadkan oleh kaum-kaum yang memang misi mereka adalah membawa misi pemurtadan, memurtadkan misionaris yang mereka jalani. Uronyo Aceh sedang dikepung mak-mak sekalian. Kira-kira berapa bulan yang lalu di daerah Bener Meriah
Ada orang yang menyebarkan buku, ditutup nama buku dengan dibalut dengan uang kertas, dikasih buku gratis. Kemudian ada uang kertas diklaim, ternyata ketika dibuka itu uang, ternyata bukunya buku pendangkalan akidah. Daerah melabuh di mana-mana. Nauzubillah, juga kita berlindung kepada Allah. Di daerah kota Langsa pun mereka akan membawa misi ini. Tapi insya Allah kalau kita bersama-sama rakyat, pemerintah, ulama bersatu membendung penangkalan akidah, insya Allah aman. Dan kita doakan kepada Bapak Wali Kota, yang memang Wali Kota Langsa ada beda rasa dengan kami kadang-kadang. Ya, mendukung kegiatan agama, bahkan membangun pesantren-pesantren. Bukan sekedar dukung, mari kita mendukung, bukan. Memang langsung bertindak. Butuh uang, dikasih bantuan. Kami merasakan ketika alumni kami dulu dibuat itu pelantikan iradah Kemyang dan Kota Langsa. Bapak Wali Kota Langsa langsung hadir ke daerah bukan wilayahnya. Itu kami salut. Daerah Alulu udah di luar Kota Langsa, hadir. Bupati Kemyang hadir, walau agak terlambat sedikit tapi hadir, mungkin dengan kesibukan kita maklum. Bapak Wali Kota Langsa hadir dan sempat menyampaikan sambutan. Luar biasa. Ini kami sangat-sangat memberikan doa dan harapan. Terus kita berharap semoga Bapak Wali Kota diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berkata, "Alimu auladakum." Tanamkan ilmu di hati anak-anakmu. Ilmu fiqh agar dia tahu halal haram, tahu cara beribadah yang benar. Ilmu akidah agar imannya selamat, jangan sampai didangkalkan. Ilmu tasawuf agar ibadahnya bisa terselamatkan dari penyakit-penyakit hati yang bisa menghancurkan amalan kita. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu fardu kifayah lainnya, cara bermasyarakat, hubungan kita baik dengan Allah dan manusia, tanamkan yang cukup. Kenapa? Fa innahum makhluquna li zamanihim, karena anak-anakmu Allah ciptakan untuk hidup di zaman mereka sendiri, yang zaman mereka nanti ghaira zamanikum, berbeda dengan zaman kamu sekarang. Sekarang kapan? Sekarang zaman Nabi bersabda, itu beda dengan zaman sahabat, dengan zaman tabi'in. Tabi'in berbeda dengan tabi'in. Tabi'in berbeda dengan tabi'in. Kemudian berbeda dengan ulama salaf, berbeda dengan ulama salaf dan khalaf, berbeda dengan zaman mutakaddimin, berbeda dengan zaman mutakhirin, berbeda pula zaman orang tua kita, nenek kita. Dulu nggak ada televisi, nggak ada HP. Sekarang zaman kita ada televisi, ada HP, ada macam-macam internet. Orang bisa nonton bareng, bisa nonton bersama. Satu HP itu bisa nonton bareng, video call. Ya, nyo sih, lewat dering dunia daring, nyo dengan HP yang belajar hebat. Tapi apa yang Bapak Wali Kota tadi sampaikan memang sangat benar. Bagaimana ketika anak yang HP di tangannya, tengah malam dia masuk kamarnya, apa yang dia lakukan dalam kamar dengan kawan-kawannya? Dia bisa nonton bareng, nonton langsung, secara langsung dengan orang di Malaysia, di Amerika, kawan-kawan di kampung bisa. Bisakah anak itu akan bisa aman dari HP di tangannya, menonton video call yang kawan jenis lawan bicaranya kadang-kadang laki? Apa yang bisa mereka lihat di kawan bicaranya? Kawan bicara apa yang bisa dia lihat di kawan bicaranya yang perempuan? Intinya adalah kalau dia bareng ngomong sama saya, umpama dia akan melihat pakaian saya, ada peci, ada dirida, ada kain sarung, ada baju jas. Tapi menyalung Yohanal pakai baju,
yang dikalan badalung manteng alhamdulillah hana baje nalu paki duku milu ita oh duku hana mungkin ben bagah hana mungkin. Inilah pengaruh HP, pengaruh nonton film, pengaruh video call yang kadang-kadang uringang nalakawa baplung lego. Anak di rumah iba lego. Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, anak kecil dalam ayunan rela ditinggalkan demi mengikuti pengaruh HP, pengaruh Facebook, pengaruh WA, pengaruh video call dan lain sebagainya. Nyawa tengku yang terjadi. 2 tahun yang kau ikut, long merempak dengan kepala Departemen Agama DPD, gepegah legayan. Tahun ini abadi 5.000 kasus perceraian, 5.000 kasus yang temali, yang pasah, yang laki ceri, yang